saksi dalam pernikahan, dua saksi, syahidai adlin. Dua saksi yang adil. Yang adil itu adalah yang dia tidak terus-menerus dalam dosa kecil dan juga tidak melakukan dosa gede. Jadi saksi itu biasanya kalau di sebuah majelis sudah dilihat ini tokoh biasanya. Yang secara dohir adalah tidak banyak maksiat, tidak banyak dosa lah. Itu adalah saksi dipilih. Dua saksi. Tentunya dengan syarat dia muslim, berakal, faham bahasa, mengerti maksud lah, biarpun tidak faham detailnya, mengerti. Karena itu nanti yang bakal mengatakan sah tidaknya sebuah pakai bahasa Arab dianya nggak paham ngomong apa itu kan itu. Ini jadi harus ada paling tidak paham mengerti lah, ngerti kalau seandainya ada. Nah itu saksi. Kemudian itu ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i ya. Dalam mazhab Hanafi ada saksi. Mazhab Hambali ada saksi. Hanya di dalam mazhabnya Imam Malik saksi itu tidak ada. Akan tapi biarpun dalam mazhab Malik tidak ada saksi, tapi wajib isyhar. Jadi pernikahan harus diumumkan. Wah ini lebih dahsyat dari saksi itu. Jadi nggak ada sembunyi-sembunyi. Jadi biarpun nikahnya tanpa saksi, tapi esoknya harus ada diketahui ini loh pernikahan. Ini kayak jadi saksi semuanya. Nah, jadi yang jelas dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus ada saksi. Makanya tidak boleh ini menuntut ilmu main-main agama, gabungin mazhab untuk seenaknya sendiri. Sok pakai mazhab Hanafi, tidak pakai wali. Sok pakai mazhab Maliki, tidak pakai saksi. Cuma 2 orang. Ini kan bahaya, kacau nih. Bahaya. Ini adalah biasanya ini pelajar-pelajar yang anginnya naik ke dada itu tersok jadi bukan ilmu bukan untuk sok-sokan begitu. Ilmu untuk menyelesaikan problem. Kalaupun seorang ustadz harus menghadirkan madhab lain untuk kemudahan itu untuk sebuah tujuan, bukan untuk pamer. Untuk pamer, oh saya tahu madhab dan sebagainya. Enggak seperti itu. Untuk solusi. Kalau seandainya suatu ketika harus menggunakan mazhab Hanafi karena satu hal, untuk solusi. Nah, seperti itu. Saksi melihat, saksi ada di tempat. Kemudian, mungkin yang perlu kami cermati ya, di dalam masyarakat kita ini, keunikan sih sebetulnya. Nggak tahu sumbernya dari mana. Seorang wali yang telah mewakilkan, seorang wali mewakilkan kepada kiai. Setelah yang wali itu mewakilkan kepada kiai kan yang menikahkan nanti. Iya. Ini wali diusir, pergi. Minggir. Nggak boleh melihat prosesi akan nikah. Lah ini aneh sekali. Cuman kita melihat sudah berapa kali kejadian seperti itu. Melihat dengan mata sendiri. Sehingga kalau kita sudah berada di tempat, apalagi majelis adalah kita punya, kita tanda, duduk di sini. Lihat anakmu menikah tuh. Nggak tahu dari mana kok. Ini kok ada diusir. Rupanya jelajah demi jelajah lah kita lihat. Rupanya dia salah paham. Di dalam memahami fikih lah ini, tolonglah. Ada fikih salah paham. Seperti kitab Kifayatul Akhyar kan menyebutkan seorang wali itu tidak boleh menjadi saksi. Jadi tidak boleh menyaksikan, melihat. Tidak boleh menjadi saksi. Jadi gini, kalau seorang wali telah mewakilkan ke saya menikahkan, saya tidak boleh menjadikan saksi dia, harus orang lah. Jadi wali itu nggak boleh saksi. La yajuz ayyakuna syahidan, tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh menyaksikan. Ini bagaimana pemahaman ini? Nggak boleh melihat. Ini kan parah banget. Dan ini ada. Coba mungkin ini pernah lihat kejadian di kampung. Coba pergi. Itu kayak sudah menjadi kebiasaan. Aneh sekali. Yang nggak boleh adalah Anda tunjuk wali yang telah mewakilkan ke Anda sebagai saksi. Anda saksi loh ya. Nggak boleh. Kalau menyaksikan, melihat ya boleh melihat seperti apa prosesnya, lihat reaksi calon mantu yang gemeteran kan boleh saja.
Aneh nih, aneh-aneh. Cuman ya begitulah namanya di masyarakat. Banyak kejadian unik-unik termasuk masalah dalam meninggal dunia. Nah, kita sering menyebut istilah fikih salah paham lah. Jadi wahai para bapak, kalau Anda telah mewakilkan anak Anda saksikan, lihat, biar Anda senang lihat senyumnya, nanti langsung dipeluk oleh calon menantu. Jangan nih makan. Ini tidak tahu Ustadz ini. Pergi. Buat rame. Ayo sana. Rame kayaknya sudah karak pergi sana, dijauhin. Astagfirullahaladzim. Innalillah. Jangan seperti itulah. Kalau menjadi saksi nggak boleh. Saksi yang menyaksikan pernikahan. Bukan menyaksikan saksi, jadikan saksi dua syahiden dulu. Dua saksi tadi itu. Makanya ini bab saksi sama kami hadirkan. Ada seperti itu. Tidak boleh fasik saksi itu. Orang pendosa dan nggak boleh jadi saksi. Nah, ini kemudian setelah itu terjadilah nanti akad nikah. Akad nikah dihadiri saksi. Kemudian boleh saja saksi nggak boleh diwakilkan. Tapi kalau wali dan mempelai laki-laki boleh diwakilkan. Anda si jomblo laki-laki, Anda jomblo, Anda bisa saja menikah di Madinah sana atau di Mekah. Anda mewakilkan pada Ustadz Hibri, mertua Anda mewakilkan ke saya. Saya berangkat ke Mekah berdua, saya nikahkan di sana. Saya sebagai wakil wali, ini sebagai wakil mempelai pria. Wah gaya, nikahku di Masjidil Haram. Padahal pakai wakil semuanya, sah. Sehingga dalam hal ini keunikan-keunikan kadang juga dihadirkan fikih. Kenapa harus pakai? Dulu kan ada heboh nikah dengan internet. Kalau tidak salah di kota ini juga ramai waktu itu nikah dengan internet. Kenapa harus Facebook pakai internet? Diwakilkan aja beres. Internetnya mati batal lagi nanti. Sinyalnya nggak jelas. Ini dulu kan lagi ngetren internet itu ada nikah via internet, online dan sebagainya. Kenapa susah? Perwakilan boleh pakai telepon. Dengan udah ada khilaf dalam hal ini. Cukup diwakilkan, selesai. Tidak usah pakai internet, cukup diwakilkan. Saya lagi tidak bisa pulang, saya lagi di Amerika. Oke, terus saya tidak bisa pulang bagaimana, tapi saya pengen anak saya nikah. Oke, wakilkan ke saya beres, saya nikahkan. Ingin lihat aja videonya nanti atau langsung Zoom sekarang kan bisa. Nggak usah aneh-aneh. Tapi kan ini teknologi, masa pakai Zoom saya jadi saksi atau saya menikahkan dari jauh. Ya fulan, angkat tuh pakai Zoom dan sebagainya. Jangan bicara boleh tidak boleh. Apa sih tujuan pernikahan? Kalau selagi masih bisa yang disepakati ulama nggak pembahasan, lakukan itu dulu. Yaitu dengan cara mewakilkan. Wakil boleh WhatsApp. Daripada Anda pakai Zoom dan sebagainya, mungkin tidak tiba-tiba mati sinyal dan sebagainya, macet sebagainya, kan bukan gambar. Bisa aja semuanya. Tapi dengan mewakilkan, saya mendengar berita dari Anda, saya kepada Buya, saya wakilkan kepada Buya untuk menikahkan seorang pria namanya ini dengan putri saya gini-gini. Saya terima perwakilannya, selesai. Bebas. Zoom Anda mati, nggak mati, udah urusan. Tetap sah pernikahan. Aman. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah. Jadi pembahasan hikmah ada, fikih ada, pemahaman ada. Bukan tren, action. Sekarang ada lagi dengan model yang terbaru seperti dalam ruangan metafase, nah itu, wah itu, sudahlah. Anda pengennya apa sih? Nikah halal sesuai dengan syariat, disepakati ulama, ya ini caranya, nggak usah pusing. Kalau ingin bukan teknologi, setelah itu baru cengkrama, cerita, bolehlah pakai media itu, oke. Tapi masalah penghalalannya Anda nggak usah aneh-aneh. Sederhana pasti selesai, nggak usah pusing. Habis itu udah akad nikah selesai, cerita. Oke, seperti itu ya, Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.